Malam hari ini kita sudah sampai di bab 6 ya dari buku Yesusisme, betul ya? Iya, Yesusisme bab 6. Bab 6 ini murid Yesus menjadi teladan dan tetap teguh di tengah dunia. Itu judulnya atau temanya ya. Mari bersama-sama kita akan dalami, kita gali, kita gumuli, dan kita diskusikan, kita pahami bersama sebelum kita nanti menyampaikannya kepada anak-anak remaja melalui pelayanan KTB. Baik, Kak DT ya, moderator ya. Iya, Mang. Ya, boleh dibaca dulu Kak, yang awal target. Targetnya, Mang ya. Ya, targetnya dulu. Targetnya, anggota menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidupnya dan atas dunia, sehingga setiap orang seharusnya mempertuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidupnya. Anggota memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh sebagai seorang murid seumur hidup di tengah segala tantangan zaman, sebagai wujud nyata mempertuhankan Kristus dalam hidupnya. Ketiga, anggota menularkan hidup yang mempertuhankan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Di sekelilingnya. Oke, baik. Ya, di sekelilingnya. Baik, terima kasih Kak. Sebelum ini yang menjadi target atau tujuan dari bab 6 ini ya, menjadi teladan dan tetap teguh di tengah dunia. Nah, supaya target ini tercapai, kita harus pahami dulu target ini, gitu kan? Ya. Mari kita pahami bersama, mari kita samakan visi dulu supaya kita bersama-sama semuanya menuju target itu dan bisa mencapai target itu, ya. Yang pertama, anggota menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pernyataan umum, pernyataan yang sudah sering kita dengar, ya, berdoa pun kita selalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ketika kita menyampaikan salam terakhir atau apa, Tuhan Yesus memberkati, gitu. Semua lagu rohani bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita perlu, ini basic ini kakak dan abang ya, bahwa Yesus itu Tuhan, ini kan satu pokok dogma. Ya, kenapa saya sebut pokok dogma? Inilah salah satu basic dogma Kristen yang paling utama, yaitu pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini yang paling kontroversial bagi agama-agama yang lain, gitu kan? Kan agama yang lain persoalannya selalu di sini. Kok kalian bilang Yesus itu Tuhan? Isa, mereka sebut Isa, Nabi. Isa itu Nabi, bukan Tuhan. Dan lalu mereka menyalahkan kita. Tapi justru ini basic dogma Kristen. Jadi juru selamat siapa? Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita menyatakan orang bertobat, ya, misalnya kakak dan abang mau mencari jiwa, menangkap jiwa, lalu ada orang yang tadinya non-Kristen, kemudian kakak dan abang menariknya menjadi pengikut Kristus. Maka pernyataan yang pertama yang harus dia terima adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Iya kan? Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu contoh lagi, bulan depan akan dilaksanakan lepas CD. Ya, bulan Mei, akhir Mei dan Juni kalau saya tidak salah jadwalnya ya, 3 minggu berturut-turut. Nah, lepas CD. Nah, mungkin dari antara anak-anak yang sekarang sedang belajar CD ada banyak nih anak-anak remaja KTB ya, ada ya? Ada banyak. Ya, nah basic yang paling utama dipelajari selama setahun ini antara lain yang paling nomor satu itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah nanti yang dinyatakan oleh anak-anak kita, anak-anak remaja ketika mereka lepas CD. Ya, nanti lepas CD kan lalu berdiri, sekarang ucapkanlah atau ikrarkanlah iman kepercayaanmu. Nah, melalui hata-bata, sonari hati dakom najohata haporsyauni.
Disitulah mereka nanti anak-anak kita itu, anak-anak remaja berdiri dengan tegap, lalu dia mengatakan untuk pertama kali, sudah belajar CD tentunya ya, sebelum-sebelumnya pasti mereka sudah pernah ya di sekolah minggu, tapi disitulah mereka mengucapkan dalam sebuah ibadah resmi sebagai satu ritual lepas CD, ya, katekisasi CD, malua siapakah kini, disimana sida anon maka tidak konhataha porsiauni untuk pertama kali. Disitulah mereka berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Dan poin kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Nah, itu poin penting. Nah, karena itu kakak dan abang, kadang-kadang memang jujur saja, jangankan anak remaja, kita pun mungkin kalau ditanya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Tapi paham nggak? Itu yang penting ya. Jangan cuma ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Percaya nggak? Ya Yesus itu Tuhan, anak Allah, betul pernyataan. Tapi paham nggak? Nah, kenapa sebelum malu harus belajar dulu 1 tahun? Di beberapa gereja malah ada yang 2 tahun katanya. Ya, ini 1 tahun supaya benar-benar pengakuan iman itu dipahami, sehingga tidak hanya aku percaya kepada Allah Bapa. Kalau hanya hafal, anak sekolah minggu pun disuruh hafal seminggu langsung hafal itu kan, atau bahkan sehari gitu ya. Tapi memahami. Nah, saya mengajak kakak dan abang sekalian PDR untuk coba yuk kita refresh lagi gitu ya, refresh sekaligus supaya anak-anak remaja kita itu melalui KTP basicnya kuat. Jadi pernyataan Yesus adalah Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh iya aku tahu Yesus Tuhan, iya deh, iya benar kok Tuhan Yesus gitu. Tapi kenapa dia disebut Tuhan? Ayo, itu kan yang pertama. Kenapa dia disebut Tuhan? Kok bisa? Apalagi kalau anak-anak remaja kita itu di sekolahnya mungkin jangan-jangan ya, jangan-jangan terutama yang di sekolah negeri, jangan-jangan suka diganggu temennya yang non Kristen kan. Kalian itu kok Yesus kok disebut Tuhan? Tuhan kalian itu 3, kalian itu nggak Pancasilais katanya. Tuhannya 3. Musyrik. Nah, itu kalau istilah mereka itu musyrik katanya, karena Tuhannya lebih dari 1 gitu. Nah, supaya anak remaja itu basicnya kuat, mari coba kita lihat apa dasar-dasar Alkitabiah yang bisa kita pegang bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yang pertama, saya mengajak, mari kita buka Lukas 1:43. Lukas 1 ayat 43. Bang Roni bisa tolong dibaca, Bang. Lukas 1 ayat 43. Lukas 1 ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Iya, pas sekali. Kakak dan abang ingat konteks ini ya. Ini adalah pertemuan antara siapa dengan siapa? Bang Roni ingat nggak? Ini peristiwa yang Bang Roni baca barusan itu konteksnya apa yang terjadi di situ? Maria dan Elizabeth. Iya, pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Mereka bersaudara kan, ya. Nah, kedua-duanya sedang mengandung. Hamil, ya. Elizabeth sudah hamil tua. Itu sebabnya dikatakan ketika bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth tahu bahwa yang hadir itu Maria, bayi yang di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Kegirangan. Nah, ini kan luar biasa kan? Ini tanda-tanda ajaib gitu. Kok bisa? Ya, kakak dan abang tahu siapa bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, betul sekali. Yohanes Pembaptis itu hanya beda beberapa bulan. Ya, katakanlah mungkin 10 bulan atau 11, 9 bulan lah mungkin ya, 9 bulan. Jadi mereka sebenarnya sepantaran kalau dalam bahasa kitanya ya, hanya beda beberapa bulan. Nah, Yohanes Pembaptis adalah pendahulu dari Yesus, pembuka jalan gitu. Nah, bayangkan
ibunya Yohanes Pembaptis, Elisabet, mengucapkan kalimat Ibu Tuhanku. Masih belum bahasa ininya masih belum nongol itu bayi, masih bakal, masih apa istilahnya tuh embrio. Nah, embrio ya. Masih embrio. Elisabet sudah mengucapkan kalimat pernyataan bahwa yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Jadi sejak di kandungan pun sudah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu yang pertama. Lalu di Matius ketika malaikat mendatangi Maria, ya, memberitakan bahwa engkau akan mengandung, engkau namakan dia Immanuel, Allah beserta kita, ya, Tuhan beserta kita, dan banyak ayat-ayat yang lain. Nah, itu yang pertama ya. Saya hanya pilih beberapa ayat saja ya, kakak dan abang sekalian. Yang berikutnya, mari kita buka Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1, Kak Chandra Silalahi, boleh tolong dibaca, Kak? Lukas 11 ayat 1 ya, Mang? Iya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Iya, perhatikan ada kata murid. Yohanes mengajar murid-muridnya katanya. Ya, Yesus juga sebenarnya adalah guru. Pada beberapa kali kesempatan, murid-murid sering kali memanggil Yesus guru. Nah, contoh yang masih segar dalam ingatan kita, tema Paskah remaja kemarin, ya kan? Berpaling pada Sang Hidup. Nah, ketika Yesus memanggil nama Maria, katanya lalu Maria berpaling, apa yang diucapkan oleh Maria? Rabuni. Rabuni, apa artinya? Guru. Guru. Rabuni, rabi itu artinya guru. Jadi dalam beberapa kesempatan Yesus dipanggil guru. Tapi dalam kesempatan yang lain juga Yesus dipanggil Tuhan. Nah, jadi jelas di sini ya, murid-muridnya seperti Yohanes mengajar murid-muridnya, Tuhan, kenapa enggak? Guru, ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya, karena Yohanes juga guru. Gitu. Tapi di sini dikatakan Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, jadi selain guru, Yesus adalah Tuhan. Ya, lalu ayat yang berikut lagi juga penting buat kita, Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Kita perlu sehingga gini ya kakak dan abang, sehingga kalau kita membahas menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan dasar ayat Alkitab jadi kuat gitu ya. Jadi anak-anak remaja itu nggak ragu-ragu bahwa misalnya kita bayangkan mereka diejek temannya atau dibully atau di apa ya, di apa temannya gitu, oh, nggak bener Yesus itu Tuhan, nggak mungkin Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok bisa jadi manusia gitu kan. Nah, dengan ayat-ayat ini jadi anak-anak remaja itu jadi kuat, oh ada kok dasar Alkitabiahnya, bukan ngarang gitu loh. Tapi benar-benar firman Tuhan ya. Yohanes 20 ayat 28. Kak Betty bisa tolong dibaca, Kak? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Iya. Ini konteksnya jelas ya, ketika Thomas, apa ciri khas Thomas? Tidak percaya. Tidak Belum percaya. melihat. Dia yang berkata, aku tidak percaya Yesus bangkit sebelum
Melihat. Bukan Mencucukkan. mencucukkan jariku Tanganku ke bekas aku. Nah, kakak dan abang, Thomas ini adalah representasi manusia pada umumnya. Thomas ini adalah representasi logika manusia pada umumnya, terutama orang-orang yang mengandalkan otak, apalagi di zaman sekarang. Dan anak remaja zaman sekarang pinter-pinter loh logikanya, iya kan? Nah, jadi Thomas ini tokoh yang nyata, benar-benar ada, walaupun dia hidup 2000 tahun yang lalu di masa Tuhan Yesus, tapi Thomas inilah gambaran dunia pada umumnya, atau orang-orang pintar pada umumnya. Kakak dan abang tahu, banyak orang-orang yang di negara yang dulu kita kenal sebagai negara mayoritas Kristen di Amerika, ya Amerika atau Eropa, itu justru banyak orang nggak beragama loh sekarang ini. Ya kalian tahu lah pasti ya, justru banyak orang tidak beragama sekarang. Itu sebabnya nggak heran kalau kita dengar gereja kosong, dirubah, dijual, dibongkar, karena nggak ada lagi jemaatnya. Di masjid. Ya bisa, tapi yang banyak artinya yang generasi kakek neneknya masih Kristen ya, ayah ibunya mungkin masih, tapi giliran ke mereka, apalagi generasi milenial sekarang, banyak sekali yang sudah nggak beragama. Tidak beragama. Ya, tidak beragama ya. Jadi kalau ditanya agama itu mereka kadang-kadang tersinggung ya. Jadi kalau ketemu sama orang Barat jangan sekali-sekali tanya apa agamamu. Nanti mereka jawab mau dihatabata anu sulpa alusan nahau samia wita ya di hitan boira di Indonesia nanya begitu, tapi kalau bagi orang Barat itu impolite ya, tidak sopan ya. Sama dengan bertanya usia itu kan juga tidak sopan kalau bagi orang Barat. Nah, jadi Thomas, kembali ke Thomas, seperti Thomas inilah dunia pada umumnya, tidak percaya kalau tidak ada bukti. Ya kan? Dan bukti itu harus bisa dilihat, bisa disentuh atau diraba. Ilmu pengetahuan kan begitu kan? Ya kan, ilmu pengetahuan itu kan intinya begitu, bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diraba. Itu satu. Ilmu hukum juga begitu. Hukum vonis dijatuhkan kalau ada saksi, ada bukti. Nah, semua sesudah bukti dapat dibuktikan, ada saksi-saksi yang memberatkan, baru vonis dijatuhkan gitu. Jadi logika, ya. Tapi pada saat Thomas yang mewakili dunia itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menyentuh bekas paku di tangannya, lalu Thomas berkata, "Ya Tuhanku." Ya kan? "Ya Tuhanku dan Allahku." Keluar pernyataan ini, pengakuan iman ini. "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian ini jawaban yang indah sekali, dan terutama ini juga kita sampaikan kepada anak-anak remaja, jawaban Yesus kepada Thomas. Apa itu? "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, itu intinya. Jadi bisa aja ini kita bayangkan, kita anak-anak remaja, ya Thomas kan ketemu Pak, atau ketemu Kak, ketemu Balak, aku nggak ketemu. Bagaimana aku mau percaya? Kita beri penjelasan ayat berikutnya menjawab Thomas itu, ya. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini kalimat-kalimat yang dengan jelas, dengan tegas, konkret menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang lain lagi, beberapa lagi ya untuk menguatkan kita semua. Selain menguatkan anak-anak remaja KTB, Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kak Melati boleh tolong dibaca Kak, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Iya. Nah, kalau ini sudah di zaman gereja mula-mula ini. Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Ini pernyataan
udah di zaman Rasul Paulus atau zaman gereja mula-mula. Nah, mulai berkembang kekristenan kan. Rasul-rasul mulai mengabarkan Injil, Petrus sudah mulai mengabarkan Injil. Nah, pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan semakin menyebar kemana-mana. Dan selalu basicnya itu, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Jadi, tidak heran kalau kenapa Yesus disebut juru selamat. Bukan hanya Tuhan, tapi juru selamat. Ya. Itu. Kemudian satu lagi, Roma 5 ayat 1. Kak Nina Marpaung, tolong dibaca Kak, Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini juga sesuatu yang luar biasa. Ada perkataan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tadinya manusia itu tidak damai sejahtera dengan Allah, malah bermusuhan. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan? Lalu mereka diusir dari Taman Eden dan tidak ada lagi putus hubungan, ya. Tapi kemudian di dalam Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, didamaikan. Yang tadinya nggak ada hubungan, didamaikan. Yesus Juru Selamat menyelamatkan kita. Ya, jadi ini juga pernyataan iman. Ya, makanya ada ungkapan orang percaya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Ya. Bukan karena perbuatan, karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Mengimani Yesus bagaimana? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, Wahyu 22 ayat 20. Nah, kalau Wahyu ini kitab tentang zaman akhir. Wahyu 22 ayat 20. Kak Valen, bisa tolong Kak Valen? Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, jelas sekali. Ya, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Itu yang kita akui melalui pengakuan iman rasuli. Ya kan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, apa lanjutannya Kak? Akan datang kelak. Akan datang kelak untuk Ini orang yang hidup dan ya, itu. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa yang berhak menghakimi. Karena itu kita patut percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada dia pada saat penghakiman dia bela kita. Ya, seperti perumpamaan di Injil Matius, nanti hakim itu akan memisahkan antara kambing dan domba. Gitu kan? Habing doh biru-biru. Habing matu tu dia do habing kahe. Tu dia do bang ron habing. Mana? Kiri ya, Mas. Tu dia do hatabada nama lo kiri. Habirang. Habirang lah, masa ke Siam. Jangan terbalik-balik. Baru kemarin remaja disuruh majahabi bil hatabata. Iya kan? Ya, guru kakaknya juga harus bisa lah bahasa Batak. Masa hambirang siamun kiri. Nah, hundul di siamun di Batak. Nah, siamun itu berarti kanan. Kalau kiri apa? Hambirang. Nah, jangan terbalik-balik ya, Kak. Ya, jadi ambing tu hambirang, biru-biru
utusiamu. Nah, pertanyaannya kakak dan abang itu haping mana biru-biru? Biru-biru. Biru-biru ya. Biru-biru lama. Amin, puji Tuhan. Iyalah biru-biru lah ya. Ya, itu. Jadi ini kitab Wahyu 22 ini menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat. Ya. Nah, inilah kakak dan abang, ayat-ayat yang memperkuat itu. Jadi ketika misalnya ada remaja yang bertanya, Pak, kok bisa Yesus itu disebut Tuhan, gitu kan? Bagaimana? Kadang-kadang kan mereka tahu, ya kita juga kadang-kadang tahu bahwa itu benar gitu ya. Kita sudah nyatakan itu melalui pengakuan iman kita. Tapi supaya pengetahuan itu kuat, maka perlu dasar yang kuat sehingga mereka tidak ragu-ragu gitu. Mau diejek, mau dicobai, mau dibully oleh orang-orang yang non-Kristen, mereka akan teguh sebab ada dasar firman yang memang Yesus itu benar-benar Tuhan, firman Tuhan yang menyatakan ya, bukan karangan. Sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan kakak abang? Kejadian Saulus itu yang didatangin Tuhan Yesus pertama bisa juga kan, Amang? Gimana Bang? Sorry kurang jelas. Ketika kejadian Saulus pertama kali yang dari Saulus menjadi Paulus, di mana dia buta, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya. Padahal dia belum mengenal Yesus secara, dia belum sebagai pengikut Yesus di situ, masih bernama Saulus. Ya, itu kejadian di Kisah Rasul ya, Bang Roni ya. Iya, bisa juga. Iya, bisa juga ya. Jadi artinya pertemuan antara Saulus dengan Yesus, di situ sudah ada terjadi pertemuan, ada terjadi komunikasi dan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul sekali. Ya. Amang? Iya. Emang, Siapa duluan? KDT. Terserah KDT. Oh ya, aku. KDT boleh ya aku. Silakan kakak, silakan. Amang, kalau aku pribadi sering gitu Amang lihat ke beberapa cuplikan di YouTube atau enggak, sering sih ini jadi polemik juga gitu. Selain pertanyaan apakah kenapa Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menguatkan dengan ayat-ayat ini, banyak juga orang yang bilang seperti ini. Tapi kan itu bukan pernyataan Yesus sendiri. Jadi seperti yang di ayat-ayat ini kan memang dari Elizabeth, dari murid-murid, dari Thomas, Paulus, dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang jadi polemik ya seperti itu. Tapi kan bukan Yesus sendiri yang bilang bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kenapa kalian percaya bahwa dia adalah Tuhan gitu, kita sebagai orang Kristen? Yang mau saya tanyakan Amang, kalau seperti itu, orang-orang berpolemiknya seperti itu, kita sebagai orang Kristen menjawabnya seperti apa, Mang? Gitu KDT. Iya, betul. Langsung dijawab atau KDT dulu? KDT dulu deh. Oh, kalau saya ingin bertanya tentang yang ini emang pernyataan target ini ya, mempertuhankan Yesus. Itu wujud nyata dari sikap mempertuhankan Yesus itu seperti apa ini, Mang? Ini kan yang target yang ingin kita capai untuk dalam bab 6 ini ya, Mang ya. Ini istilah mempertuhankan Yesus ini emang yang mau saya tanya. Itu aja, Mang. Baik. Ya, untuk Kak Nina boleh dibuka Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Sekalian tolong dibaca deh Kak Nina. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, itu gimana tuh?
pernyataan Yesus ya, Mas. Gimana kira-kira? Itu masih kurang kuat menurut Kak Nina, gimana kira-kira? Kuat sih Amang menurut aku. Ya, jadi memang itu yang sering dipakai tetangga-tetangga kita ini, orang-orang sekitar kita ini untuk menyerang kita, dan kita juga, kalau kita mungkin masih bisa ya, yang kasihan kan kalau anak-anak kita remaja itu ya, diserang gitu, dia nggak ada dasar ayat, dia kebingungan, malah makin dibully dia kan. Apa kalian itu, Ong Yesus sendiri nggak pernah bilang kok dia Tuhan gitu kan ya. Nah, sebenarnya ayat ini juga merupakan pernyataan langsung, dan ini kan diucapkan oleh Yesus ya. Yesus sendiri yang mengucapkan ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jelas ya. Nah, untuk menguatkan lagi hal ini sebenarnya iya bisa panjang ya. Tapi salah satu yang paling ini juga, kalau kita mengkaitkan gimana sih buktinya atau apa gimana ketuhanannya. Yang pertama, nah kalau ini agama lain pun mengakui, agama Islam juga mengakui, yaitu bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, itu bukan hanya kita, mereka juga mengaku itu, bahwa Yesus itu tidak berayah. Yesus itu lahir dari anak darah Maria. Maria yang tetap perawan atau gadis, ya, ketika dia melahirkan Yesus. Ini sesuatu yang hanya Yesus. Nggak ada nabi lain atau tokoh lain yang seperti Yesus kejadiannya. Nggak ada. Ya, hanya Yesus. Jadi lahir dari anak darah Maria, dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Nah, mungkin ayat Yohanes 13 ayat 13 tadi Kak Tina bisa kita pegang juga ya, kita menjadi basic juga untuk anak-anak KTB, anak-anak remaja. Ya, lalu yang Kak DT tanyakan, mempertuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidup. Mempertuhankan Yesus tidak salah, dan itu harus, wajib. Yang salah adalah ketika kita mempertuhankan uang. Nah itu ya, ketika kita mempertuhankan jabatan, ketika kita mempertuhankan materi, ketika kita mempertuhankan popularitas ya, dan sebagainya. Keluarga. Ya, artinya hanya Tuhan Yesuslah yang harus kita pertuhankan. Ya. Mempertuhankan artinya adalah menyembah. Kalau Tuhan kan si sobaot Tuhan kan, kalau di Hatta ya. Jadi kita hanya menyembah itu kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam doa-doa kita jangan lupa, saya selalu ingatkan juga kalau anak-anak katekisasi sini, kalau berdoa jangan lupa sebelum menutupnya dengan amin, ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh ditambah di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat dan penebus kami yang hidup. Ya, itu harus ya di dalam nama itu. Karena memang semuanya terkabul adalah melalui Tuhan Yesus. Kita sampai kepada Bapa adalah melalui Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, juru selamat. Ya, jadi mempertuhankan Yesus itu artinya pertama kita menyembah Dia. Yang kedua kita menempatkannya pada posisi yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Jangan ada yang lain-lain yang sejajar dengan Dia. Tidak boleh. Itu sudah melanggar hukum Taurat pertama dan kedua. Ya, ini menempatkan Yesus di tempat yang paling tinggi. Hanya Yesuslah yang disembah, Yesuslah yang dipuji. Itu artinya mempertuhankan. Jadi menempatkan Yesus bahwa Dia memang benar-benar Tuhan di posisi yang paling tinggi.
Iya, itu tentang yang pertama target kita ya. Jadi kita harapkan anak-anak KTB kita paham betul itu apa artinya Yesus adalah Tuhan ya. Lalu yang kedua, targetnya anggota atau anak-anak KTB memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh sebagai seorang murid seumur hidup di tengah segala tantangan zaman sebagai wujud nyata mempertuhankan Kristus dalam hidupnya. Mempertuhankan Kristus, kembali muncul kata mempertuhankan Kristus. Nah, anggota memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh sebagai seorang murid seumur hidup. Kelompok kita ini namanya KTB, ya kan? Kelompok tumbuh bersama. Ya, anak-anak remaja, anggota KTB, kelompok tumbuh bersama. Kita harapkan melalui pelayanan kita, Kakak dan Abang PDR di dalam pelayanan KTB, anak-anak remaja kita itu bertumbuh imannya. Ya, bertumbuh imannya. Sehingga mereka memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh sebagai seorang murid seumur hidup. Sekarang pertanyaan saya, apakah KTB ini dirindukan nggak sama anak-anak remaja? Amang, saya boleh dari KTB saya ya, Amang ya. Iya. Kalau saya sih melihat KTB saya itu terus terang kalau remaja itu kalau kita nggak dorong mereka untuk ber-KTB, kalau menunggu dari keinginan dia dari sekian persen itu memang nggak banyak ya, Amang ya. Cuman maksud saya gini, Amang, karena remaja ini kan lebih cenderung itu didorong. Namanya peralihan, apalagi kelas 7-8 itu peralihan dari sekolah minggu ke remaja, ke dewasa lah maksudnya, Amang. Mereka itu lebih diarahkan dulu. Masih sikap mereka itu masih lebih bukan pasrah ya. Jadi belum bisa menentukan saya harus melakukan apa seperti itu. Jadi terus terang kalau menurut saya Amang, KTB itu kan sebenarnya harusnya rutin setiap minggu sih sebenarnya. Harusnya secara idealnya supaya apa? Motivasi mereka yang sudah kita dorong, kayak saya itu kan ngedorong adik-adik KTB itu tiap minggu kita saling interaksi sehingga materi yang minggu lalu kita sampaikan itu masih dalam semangat yang sama. Karena untuk menyatukan semangat mereka itu terus terang memang nggak gampang, Amang. Jadi kalau saat ini untuk bilang mereka itu semangatnya bagaimana, ya itu kembali lagi ke kakak KTB-nya juga sih, Amang. Seperti apa dorongan dari kakak abang KTB-nya untuk bisa mensupport mereka supaya mereka antusias dengan cara ya mungkin materinya dibagikan dengan seperti apa, dengan metode yang menarik seperti itu. Tapi kalau menunggu dari mereka antusias, saya sih jujur Amang kalau di KTB saya itu antusias itu hanya beberapa orang, Amang, benar-benar antusias. Tapi saya membantu mereka dengan mendorong mereka untuk mengingatkan bahwa KTB itu penting loh supaya kalian bisa ada masalah, kita bisa sama-sama sharing. Kita bertumbuh sama-sama yuk. Jadi seperti itu, Amang. Jadi menurut hemat saya sih sebenarnya pertemuan KTB itu dibatasi sebulan 2 kali buat KTB saya itu bahkan mengurangi yang tadinya mereka semangat karena bolong-bolong maksudnya ada saat kosong itu bikin mereka akhirnya hilang satu-satu. Terus terang Amang saya membangun lagi ini setelah kemarin libur Natal kemudian Paskah yang tadinya bisa 12 orang itu berkurang 6 orang Amang. Dan baru hari ini itu tuh saya dari minggu yang lalu menyemangati mereka lagi untuk ber-KTB itu baru hari ini 11 orang. Seperti itu. Kemarin itu yang sebelumnya hanya 6 orang, bahkan ada 4 orang. Seperti itu sih, Amang. Itu dari KTB saya ya, Amang. Iya, iya. Jadi memang ya tidak mudah ya molo di hata-bata tongdoi konsia jua-jua nanti dan ditanya ya jadi kakak dan abang PDR ikon malo do kamu mengaju ya parpangaju mahamu itu imam malo di dok net juga kita parpangaju mahamu aja itu remajai ya ada yang lain mungkin Kalau saya Mang ini Mang kalau di adik KTB saya
kalau saya katakan mereka bukan tidak rindu untuk ber-KTB. Cuma mereka sering dikalahkan dengan sekolah. Ya, dengan sekolah, dengan alasan kakak tugas banyak sekali, deadline banyak sekali, saya keteteran seperti itu ya Mang ya. Jadi seringkali mereka menyisihkan waktu ber-KTB karena tuntutan sekolah. Padahal jadwal KTB di kelompok saya sudah saya tetapkan ya, kecuali ada urgen-urgen ya yang ini. Nah, saya sering tekankan ke adik-adik KTB, sesungguhnya waktu itu adalah pilihan kita, seperti itu ya Mang ya. Kita yang pilih, kita yang putuskan apa yang paling kita prioritas gitu ya Mang ya. Kalau kalian menganggap bahwa mempelajari firman, terus bersekutu itu adalah prioritas kesekian dari perjalanan hidup kalian, itu adalah pilihan. Aku sering bilang begitu, Mang. Tapi bukan kakak bilang bahwa sekolah nggak penting, enggak. Tapi kamu punya kekuatan untuk mengatur waktu seperti itu, Mang. Jadi kalau di KTB saya mungkin karena sudah di kelas 9, 10 dan rata-rata itu di kelas 10, mereka sudah banyak tugas-tugas sekolah ya, Mang ya. Jadi kendala saya sih di situ, mereka sering keteteran seperti itu, keteteran untuk mengatur waktu antara sekolah dan ber-KTB. Terus CD juga ya, Mang ya. Nah, CD juga kan di Sabtu Minggu ya, Mang. Iya. Jadi CD juga di Sabtu Minggu dan kita waktunya juga di hari Sabtu. Jadi mereka katanya udah repot gitulah seperti itu ya. Jadi udah belajar CD, siap belajar CD dari jam berapa, terus ber-KTB lagi, siap itu ada tugas lagi buat hari Senin seperti itu emang ya. Jadi yang seperti itu. Tapi saya tetap kasih support bahwa itu semua pilihan dan tapi puji Tuhan sih tetap berkomitmen sih emang. Walaupun memang harus Ya, bagus. menganju itu ya. Iya, menganju, harus menganju lah. Iya, menganju emang. Jadi ya begitulah. Iya. Ada lagi yang lain yang mau share? Yang mau berbagi? Kalau saya emang saya megang 11-12, yang 12-nya mulai hilang, tidak ada berita. Karena mereka menganggap mungkin remaja udah selesai. Yang aktif itu mungkin ya 11 sih apa. Cuma 12 itu walaupun tiap hari ada saya kasih renungan, dibaca pun enggak, apalagi ditanggapin. Itu yang sekarang ini emang. Karena memang 12 itu kan mereka sudah UTBK, udah ini. Jadi palingan 1-2 yang kelas 12 nanggapin emang. Oh iya ya. Begitu emang. Oke, ada lagi? Emang kalau Iya. KTB saya pegang anak kelas 7-8 yang laki-laki, yang cowok. Tadinya awal-awalnya euforianya tidak begitu antusias ya kayaknya. Jadi waktu awal KTB sekali, waktu kita buku 1, itu membangun sama kayak KBT ya, membangun semangatnya agak susah karena memang peralihan dari sekolah minggu ke remaja. Tapi seiringnya waktu KTB itu karena continue kan memang seminggu sekali, kita ketemu terus, entah kenapa waktu masuk ke buku kedua, yang tadinya, jadi dari 12 KTB anak saya, 2 orang memang yang satu, yang waktu itu saya pernah sharing memang tentang ada disabilitas ya, adik KTB saya, dan yang satu juga memang tidak merespon dari orang tuanya dan anaknya, keduanya tidak merespon dengan baik. Sisanya yang 10 terjangkau semua, dan herannya pada waktu libur Natal kemarin kan cukup panjang ya, Amang. Sampai bulan Februari kalau nggak salah baru kita mulai. Yeah. KTB kita sebelum bulan Februari, jadi setelah Natal remaja di tanggal berapa waktu itu ya?
bulan Januari juga. Setelah itu anak-anak KTB saya tuh sering banget nanyain WA secara pribadi gitu, Amang. Jadi cowok-cowok kelas 7 dan 8 yang tadinya aku pikir cuek, ternyata kayak mereka merindukan gitu. Ya, yang tadi Amang bilang, waktu kata-kata merindukan, oh iya, tadi saya baru ingat. Anak-anak saya tuh menanyakan gitu kan, Nina, ada KTB lagi nggak? Kapan? Gitu. Karena memang liburnya mungkin udah kepanjangan kali ya. Jadi memang kan sebelum Natal juga kalau nggak salah dari bulan November akhir ya kita sudah Selama tidak ada Desember, KTB. mulai Desember udah libur kan? Iya, Semua. iya betul. Jadi sampai Januari dan Februari baru kita mulai kembali. Jadi kayak beberapa anak KTB saya, nggak beberapa, hampir semuanya sih Amang, benar-benar kayak Kak kapan Kanina kapan kita KTB lagi, dan itu bersyukur sih Amang, bersyukur sekali ternyata anak-anak saya merindukan KTB juga. Padahal anak-anak kelompok saya kelas 7, 8 dan cowok tergolongnya tuh cowok-cowok yang cool semuanya Amang. Bener-bener harus dipancing, harus ditanya satu persatu, di-treat satu persatu dengan baik gitu, baru mau untuk mengeluarkan isi hatinya gitu. Tapi ternyata hal-hal yang sudah saya lakukan berkesan berarti buat mereka, dan ya yang tadinya cool diem-diem bahkan nanyain gitu Amang. Kanina kapan kita KTB lagi? Nah, selepas kita KTB yang sebulan 2 kali ini, saya juga sama sih Amang dengan KBT, anak-anak saya juga hanya 6, 7 yang masuk kembali gitu. Mungkin harus lebih, karena kan kita seminggu hanya 2 kali dikasih waktu KTB, sisanya ada KTB gabungan dan juga ibadah rena. Jadi kayak apa ya, ketika sebulan hanya 2 kali dan misalnya hari ini KTB, minggu depan tidak. Terus minggu depannya kita KTB lagi, itu membuat otomatis kan intensitas kita bertemu berkurang. Sementara menurut saya intensitas pertemuan itu ternyata penting. Setelah saya rasakan sekarang sih Amang, ternyata penting untuk membangun komunikasi yang baik gitu untuk intensitas pertemuan. Itu aja sih mungkin kedepannya sih kalau saya membangun euforia anak-anak KTB sih untuk yang tetap on fire gitu ya Amang ya untuk KTB, tapi dalam waktu yang kita sebulan hanya 2 kali ini. Itu aja sih Amang kalau dari KTB ku. Ya, bersyukur berarti Kak Nina dirindukan. Wah, keren, dirindukan anak-anak KTB-nya. Kakak yang lain gimana pengalamannya, Kak Melati, Kak Chandra, Kak Valen? Adem-adem aja atau on fire juga semuanya, semangat? Kalau aku emang karena megang 11-12 ya Mang ya, itu mungkin sudah kayak dewasa tapi setengah gitu ya, tapi kalau diperlakukan remaja juga nggak bisa kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya apa ya, kelas 12-nya pun sudah hilang kayak gitu kan. Ya cuman emang Udah hilang, maksudnya udah nggak ada yang ikut lagi? Iya udah nggak ada Mang kayak gitu. Oh, Terakhir sama sekali? Iya, Man, terakhir itu kan pokoknya sempat 3, 2. Terus yang terakhir ketemuan ini 2 kali pertemuan tuh udah 0 kayak gitu. Udah 0. Kak Valen nanya nggak ada Iya. info nggak kenapa mereka hilang? Nah, nggak tahu nih emang yang satu tuh ganti nomor, terus nomornya tuh nggak kelacak gitu, karena emang suka ganti nomor. Cuman yang satunya lagi itu nggak respon sih kayak gitu sih Amang. Nah, gitu nah mungkin kalau aku ngedeketin apa ya, berusaha mendekatkan diri sama mereka mungkin dari ini sih Amang, karena mungkin kelas 12 kan lebih studi ya gitu ya Mang ya, karena kan pemikiran mereka tuh mau kuliah gitu kan, mau kuliah, akhir ya. mau masuk kemana kayak gitu kan ya. Mungkin karena dulu saya based on zamannya remaja kurang dikasih pencerahan soal kuliah ya Amang, jadi aku belajar mendekatkan diri mereka lewat ayo ntar kuliah milihnya jurusan apa kayak gitu, kenapa kayak gitu, dan itu tuh kayak emang yang setiap pertemuan tuh aku coba gali sama mereka kayak gitu. Maksudnya jangan sampai salah milih jurusan kayak gitu, terus ntar kerja sekerjanya aja kayak gitu, atau enggak kerja nggak matching sama jurusan kayak gitu-gitu. Mungkin karena memang fokus mereka benar-benar ke studi Amang kayak gitu. Iya. Studi bisa dimaklumi lah. Iya kayak gitu Amang. Jadi mungkin pendekatannya sih aku ke arah situ kayak gitu. Kalau untuk
pertemuan ya emang dari awal emang nggak pernah lengkap 12 ya, emang dari awal nggak pernah lengkap 12. Dari awal itu maksimal 8-9 dan puji Tuhan masih bertahan walaupun sekarang kayak tinggal 6-7 kayak gitu. Jadi karena kelas 12-nya udah benar-benar terkikis kayak gitu, Amang. Gitu sih kalau aku mah, Amang. Gitu ya, kelas 12-nya ya yang ini ya. Oke, ada lagi? Kak Chandra? Ya, Mang. Kalau di kelas saya, Mang, memang libur ini mempengaruhi juga. Kelas berapa Kak Chandra? Kelas 9-10, Amang. Mempengaruhi semakin buruk sih. Oh gitu. Maksudnya dulu kan kita udah enak gitu ya. Udah mulailah semangat setiap minggu ber-KTB. Tapi setelah libur ini memang susah, Amang. Benar-benar susah. Karena mungkin apa ya, saya juga yang ngaku salah juga. Selama libur itu nggak komunikasi yang intens dengan mereka. Mungkin ya keenakan juga kitanya gitu, PDR-nya juga keenakan. Karena nggak ada jadwal. Jadi PDR-nya berarti senang libur juga sebenarnya sih. Mungkin juga, Bang. Jadi keenakan libur, kadang lupa. Kalau hari Minggu nggak ada si good morning pun nggak ada. Aduh, habis baterai. Sebentar ya, Mah. Itu juga habis baterai karena keenakan tuh pasti keenakan sermon. Jadi udah terlanjur enak, pas dimulai lagi seperti ini agak repot juga, Amang. Tapi memang kalau pada dasarnya orang-orang yang di semester lalu itu rajin, tetap sih rajin sebenarnya. Karena udah kelas 9-10 itu mungkin juga memang kalau udah dari dirinya sendiri sudah punya kerinduan tentang belajar tentang Tuhan ini, udah nggak tergoyahkan lagi. Tapi bagi orang yang di kelas semester sebelumnya itu harus dengan kita bujuk-bujuk, sampai sekarang pun ya harus dibujuk-bujuk juga, Amang. Iya ya. Memang agak sih. Setelah libur ini makin parah. Yang tadinya dibujuk itu udah hilang sama sekali. Waduh. Kalau dulu kan masih semangat nih, Amang. Sampai hubungin orang tuanya. Kalau sekarang kayaknya kalah juga mental saya itu, Amang. Nggak saya hubungin lagi orang tuanya. Oh. Dalam hati, masa terus-terusan begini. Waduh. Jadi kalau dulu kan masih ada beberapa itu yang harus ingatkan ke mamanya gitu. Eda, bilangin sini sermon apa KTB ya, tolong Eda gitu kan. Kalau yang ini sekarang saya pikir sudahlah, biarlah sadar sendiri. Kayaknya jadi benci pula anaknya sama saya kalau saya harus tanya ke mamanya gitu. Oh gitu ya. Waduh. Jadi kalau yang berarti pada biru-birunya ada yang mermagoan pakai biru-biru ya, melusuknya teh. Ada dua lah ini yang udah hilang. Aduh. Yang dulunya hadir tapi memang selalu dengan terpaksa sih, Mang. Jadi sekarang kalau yang dulu itu hadir tanpa dipaksa itu tetap hadir. Tetap hadir ya. 6 atau 7 orang lah itu. Kalaupun nggak hadir ada alasannya gitu, Mang. Kalau yang lainnya udah nggak ada alasan apa-apa lagi. Oke, iyalah. Kak Melati gimana, Kak Melati? Baik, Amang. Kalau saya sih, Amang, dari 11 anak itu, menang dia, Mang. Kenapa, Bang? Menang di Pasca dia, Mang. Dari 11 anak, Amang, 1 hilang sama sekali. Saya sudah coba hubungin anaknya berulang-ulang, orang tuanya juga, tapi dari si anak emang benar-benar kalau hari Minggu itu, Sabtu Minggu itu full untuk ekstra les gitu, Amang. Jadi sepertinya kegiatan. Oh, hari Minggu juga les? Hari Minggu juga les? Iya, Amang. Oh. Nah, waktu itu orang tuanya sih masih balas chat kita ya kalau kita tanya, tapi akhir-akhir ini kayaknya
udah nggak tahu dibaca juga enggak kali emang karena nggak ada balasan gitu. Jadi saya ini juga sama sih sama Kak Chandra, jadi merasa ya sudahlah, mungkin memang kalau memang sudah tidak mau, apapun itu alasannya pasti dia bisa cari alasan gitu ya, Mang. Tapi kalau memang dia mau, pasti ada kabar gitu kan. Nah, yang lainnya sih dari 11 itu biasanya paling ini 9 lah ya, 9 anak selalu hadir, kalaupun ada nggak bisa pasti izin. Dan puji Tuhannya sih waktu Desember itu Amang sampai Januari kan lama tuh libur. Kebetulan saya juga waktu sakit isolasi itu, anak-anak itu pada nanyain juga, gimana kabarnya Kak, udah sehat belum gitu-gitu kan. Dan setelah Januari mereka perkirakan mungkin ya saya itu udah sehat dan mengajak, saya sengaja memang tunggu, saya nggak bahas dulu soal KTB dan lain-lain gitu, tapi mereka malah ngajak sama baca Alkitab setiap hari. Jadi mereka nanyain, Kak, sudah bisa belum kita baca Alkitab nih tiap hari? Nah, saya ya puji Tuhan juga sih, mereka sudah dengan kesadaran sendiri. Dan kadang-kadang kalau saya juga izin absen, mereka udah bisa untuk pimpin sendiri untuk baca Alkitab setiap hari itu. Gitu, Ya, puji ya. Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Jadi selalu ada yang membuat kita bersuka cita. Itu yang penting ya, kakak-kakak dan abang. Mungkin ada 1-2 yang ya kalau saya pakai istilah dombanya hilang. Semoga hilangnya sementara, ya. Ya, semoga hilangnya sementara, nanti akan ada waktu mungkin Tuhan menggerakkan, ya, tak ada yang mustahil kan, atau kita juga boleh mencoba nanti ada saat yang tepat gitu ya untuk mencoba berkoneksi lagi, berhubungan lagi, berkomunikasi lagi dengan mereka, ya. Tapi yang penting itu ya tetap semangat, kakak dan abang PDR. Ingat, sekecil apapun yang kita lakukan, kita buat dalam pelayanan, berharga di mata Tuhan gitu. Walaupun nggak ada yang bilang terima kasih atau nggak ada yang seperti Kak Chandra bilang tadi, kayak ada rasa kecewa gitu, atau mungkin malah kadang-kadang mungkin pernah molo di hata bata di ba gabi mohop dia bagaimana kenang-kenang gabi dia mohop kan, jadi kitanya udah gimana dianya tenang-tenang cuek santai gitu. Jangan kendur semangatnya kakak dan abang PDR ya, di tengah yang hilang sementara itu tetap ada domba-domba yang setia, kan itu yang penting ya. Nah, memang seperti saya katakan berulang-ulang tadi, ikon marpangaju hita, jadi mau lihat bata ikon nalabas roha. Kakak dan abang tahu kan? Kalau halak bata kamu ikon jatuh si kamu di labatan. Kak Valen tahu nggak artinya marlabas roha, Kak Valen? Labas roha, tahu nggak? Kan Nina yang nggak tahu, Amang. Kak Nina nggak tahu. Lapang dada ya? Nggak tahu. Kabar Jiwa besar. Ya, berjiwa besar, lapang dada. Nah, labas roha itu lapang dada, jadi identik dengan sabar, gitu ya, bersabar. Nah, kalau marpangaju itu juga identik dengan bersabar. Orang pangaju itu pasti sabar, gitu. Karena sabar dia selalu mengaju. Mengaju itu memang agak mau bahasa Indonesia nih kata mengajuan ya. Tapi yang jelas kakak abang tahu lah ya, kalau mengaji itu kita sabar tapi selalu kita iniin, bukan kita tinggalkan gitu, bukan ya. Kalau tarik ulur ya, Mang. Kenapa? Tarik ulur gitu. Iya, bisa termasuk di dalamnya ya. Jadi kita sabar tapi tetap kita pantau terus, kita perhatikan terus itu pengaji ya. Jadi butuh kesabaran. Kadang-kadang memang persoalannya adalah
Dan ini persoalan umum di mana-mana, termasuk juga di katekisasi CD, ya kan? Mereka merasa nggak butuh. Nah itu, di situ persoalannya kan. Mereka merasa nggak butuh itu. Nah, tapi kita bisa siasati itu selain dengan kesabaran tadi, yaitu mungkin kita perlu masih telepon satu-satu atau kita call satu-satu gitu, ayo gitu ya, itu lamar pengaji itu. Nah, yang poin penting adalah ketika dia sudah di dalam, dia mendapat sesuatu itu yang kita harus usahakan, kakak dan abang ya. Walaupun dia tadinya ikutnya terpaksa, tetapi ketika dia selesai mengikuti KTB, ada sesuatu yang menempel di hatinya atau di dalam pikirannya. Dan itulah berkat. Ya kan? Bisa saja satu kata-kata dari yang kakak sampaikan yang langsung gitu ya, membuat dia selalu teringat atau menempel gitu, atau satu kalimat pernyataan gitu ya, atau satu sikap perhatian yang kakak abang tunjukkan pada mereka, itu juga bisa. Kadang-kadang kan mereka nggak bilang gitu kan, tapi sebenarnya di hatinya dia sudah merasakan itu. Nah itu yang penting ya. Jadi ada sesuatu. Dan lebih baik lagi adalah ya, kalaupun tadi saya bertanya, pertanyaannya sekarang adalah KTB apakah dirindukan atau tidak gitu kan, tadi pertanyaan awalnya. Walaupun mungkin kita tidak dirindukan atau KTB itu tidak dirindukan, tapi paling tidak ketika mereka ikut di dalam, ada berkat yang mereka bawa, ada berkat yang mereka terima. Itu yang paling penting. Sekecil apapun itu, percayalah, itu menjadi berkat buat mereka. Itu yang paling penting ya, terutama bagi pertumbuhan iman. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, anggota menularkan hidup yang mempertuhankan Kristus kepada orang-orang di sekelilingnya. Betul. Menularkan bahasanya di sini, kalau bahasa gereja atau bahasa teologinya, bersaksi. Nah itu. Ya, jadi kita bersaksi itu kan menularkan. Jadi orang melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi contohnya misalnya adalah orang Kristen itu kok wajahnya damai. Nah, itu kan udah menularkan. Kalau saya ikut bahasa zaman sekarang, auranya. Nah, itu ya. Auranya, ada aura Kristus yang ditunjukkan gitu. Ada aura kedamaian, ada aura damai sejahtera, ada aura sukacita ya. Karena itu anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus seharusnya wajahnya itu seperti apa, kakak dan abang? Bercahaya. Bercahaya, betul sekali. Bersinar, bersinar, ya kan? Bersinar seperti Kidung Jemaat 424, ya kan? Wajahnya bersinar. Coba Jo, berek kamu jo tu kamera bersinar do, akka bohimu nahe berek kamu jo tu son. Iya bersinar kok, puji Tuhan. Ya. Jadi aura itu harus kita, itu juga berpengaruh kan buat anak-anak remaja KTB kita, ya. Jadi aura kasih damai sejahtera itu. Oke, lalu kita lanjut evaluasinya, ayat hafalan dan membahas proyek ketaatan di minggu yang lalu. Oh ya, ada pertanyaan. Saya baru tahu kalau sekarang jadi sekali 2 minggu. Kenapa itu sejak kapan itu? Dan kenapa diputuskan jadi sekali 2 minggu? Dari masuk tahun ini ya, Mang. 2021 ini. Iya, saya lupa dong, karena kita juga jadi jarang ketemu kan. Saya lupa bertanya. Kenapa jadi sekali 2 minggu? Siapa yang memutuskan itu atau apa alasannya? Kesepakatan bersama PDR sih, Mang, rapat kemarin. Oh gitu. Jadi kamu udah memutuskan nih. Oh lo, Mang. Alasannya apa? Karena apa? Repot, sibuk. Satu, biar ada jangan rutinitas jangan bosan tiap minggu. Jadi kita combine dengan ibadah KTB bersama di minggu kedua, Amang. KTB bersama itu seperti apa bentuknya? Gabung semua gitu? Iya, Amang. Melalui Zoom juga?
Betul. Lalu yang melayani di KTB bersama? Jasinya dari Kak Valen sama Kak Iren itu yang koordinator di KTB, Amang. Oh, jadi kakak-kakak dan abang-abang gantian gitu? Ya, terus menjembatani dari masukan dari Dewan Koinonia, Ikonadong doa amuna ibadah remaja. Oh, itu yang sekali sebulan Iya. yang tadi ada ya? Tadi ada, ya? Mang, iya, minggu keempat. Nah, itulah yang kami jembatanin semuanya ya. Disitulah makanya keputusan itu kami lakukan, Amang. Oh, karena saya dengar tadi dari beberapa kakak justru apa? Kalau saya tidak salah tangkap tadi justru menurunkan ya karena pertemuannya jadi jarang, kerajinannya juga jadi jarang. Kira-kira seperti itu ya. Karena jadi kalau di kelompok saya gini, Amang, karena kadang-kadang mereka gini ya jadinya ke saya, Amang. Maaf Kak, lupa disangkain hari ini masih belum KTB, padahal saya sudah infokan di grup gitu kan, Amang. Jadi jiwa kecuekan mereka itu muncul lagi ya, Mang. Jadi kadang-kadang mereka nggak lihat grup. Nah, sementara yang sudah terbangun euforia selama yang tahun lalu, otomatis jam 11 dia udah di laptop. Itu otomatis, Amang. Tanpa diingatkan pun mereka udah otomatis. Nah, semenjak Natal, terus berubah lagi menjadi 2 minggu sekali, selalu saya ingatkan di grup, terus pada waktu dia nggak muncul, baru saya WA, kamu kemana, Dek? Kak, aku lupa, kirain hari ini KTB bersama. Berarti dia KTB bersama pun tidak ikut gitu loh, Amang. Jadi dia hanya ikut di KTB yang kelompok aja. Kemudian pada waktu kebaktian Rena pun saya tanya, kamu kenapa kamu ikut kebaktian Rena nggak? Enggak, saya sama orang tua. Nah, tapi mungkin yang ditunggu sama dia tuh pokoknya saya hadir KTB sama Kak Betty gitu. Cuman pada waktu sudah berubah jadwal 2 minggu ini, dia pikir oh masih minggu depan kali, masih minggu depan. Nah, anak-anak remaja itu kecenderungannya cuek memang, Amang. Ya. Jadi kebiasaan yang sudah terbangun itu akhirnya menjadi hilang, dan saya memang harus kerja keras lagi mengingatkan mereka. Bahkan sekarang ini Amang, saya telepon mereka. Hari Sabtu itu saya telepon mereka untuk mengingatkan. Makanya kemarin itu sampai harusnya hari ini memang kebaktian Rena, Amang, tapi karena minggu lalu saya tidak ada KTB karena ada gladi kotor, hari inilah saya bikin KTB sama adik-adik itu. Sabtu itu supaya kejadian di minggu-minggu yang sebelumnya nggak kejadian lagi, Sabtu tuh saya teleponin lagi mereka. Mereka bilang, oh oke, Kak, dan puji Tuhan hari ini yang absen hanya 1. Jadi saya mau ngomongin itu lagi sih, Amang. Baguslah. Kerutinan mereka itu bisa muncul kembali. Seperti syukurlah. Iya, jadi berarti ada juga yang mungkin ya ada pengaruh juga ternyata ya, yang dari tiap minggu menjadi 2 minggu, ada yang justru jadi menurun semangatnya atau malah sengaja lupa-lupain diri, kira-kira begitu ya. Karena sekali 2 minggu dia sengaja lupa, aku pikir nggak ada KTB atau aku pikir minggu depan gitu ya. Kita ngertilah psikologinya remaja gitu ya. Iya, mungkin nanti, tapi kalau tidak terlalu signifikan berubahnya, tapi kalau memang signifikan sekali sampai menurun drastis, nantilah mungkin setelah beberapa bulan dijalani bisa dievaluasi lagi, saya pikir ya. Kesepakatan bersama lah nanti bisa didiskusikan, digumuli bersama. Mungkin kalau dari aku, selain kesepakatan PDR-nya, sebelumnya juga kita udah ngajak diskus BPH remajanya sih, Amang, terkait. Oh gitu. Terkait kayak kalian berat nggak sih kalau seminggu sekali kan ini aku, Kak Iren, dan tim BPH PDR dan BPH remaja dan juga beberapa si rohani, kan mereka remaja juga punya divisi-divisi ya, Amang ya. Itu juga tanya kayak gitu, karena kan melihat mereka punya divisi tapi tidak dimanfaatkan gitu ibarat katanya ya, Amang. Karena kan kalau KTB aja kan itu semuanya ke PDR kan ya, Amang, yang bertanggung jawab kayak gitu. Nah, emang hasilnya dari sharing sama mereka bagaimana keadaannya setiap minggu kalau KTB, terus bagaimana ada masukan atau enggak, dan akhirnya emang hasil diskus itu, Amang, yang coba kita follow up kayak gitu. Maksudnya jadi ini kesepakatan ini juga termasuk dari remajanya ya, pengurus remaja. Ya, kita ajak diskusi biar
sama Dewan Koinonia juga ya. Saat itu kita hasil diskusinya kita kemas, baru mungkin dari BPH PDR yang menyampaikan ke pihak gereja, Amang, kayak gitu. Jadi melihat biar remaja ini pun bisa mengaktifkan cara mereka berorganisasi dan cara mereka memanajemen kegiatan kali ya, Amang, karena kalau KTB gabungan ini secara jujur aku dan Kak Iren pun nggak terlalu banyak ambil alih gitu, Amang. Pokoknya kalau remajanya udah punya PIC, ya paling aku cuman bantu Zoom aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak lah peran PD di situ. Beneran mereka kayak mempersiapkan siapa yang nyanyi, siapa yang doa, siapa nanti yang jadi pembicara, kakak PDR-nya udah dibantu, udah dihubungin belum minggu ini tanggung jawabnya siapa. Jadi emang mereka benar-benar belajar di minggu kedua itu, Amang, untuk mengorganisasi suatu acara kayak gitu. Dan ini kan tinggal, kalau boleh cerita dikit, ini kan kita memang buatnya tuh baru sampai 2 bulan lagi nih, Amang, kira-kira bulan depan sama bulan 6. Nah, setelah itu emang kita akan ada evaluasi. Evaluasi, Gitu, Amang, oh betul. iya. Oke, iyalah. Dijalani dulu sesuai dengan kesepakatan ya, nanti bisa ada waktu evaluasi bersama. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Pada suatu hari, tolong Kak moderator boleh dibaca, Kak PT. Baik, Amang. Yang satu aja, yang satu ini. Oh, pada suatu hari ya. Joni tercengang, putra pendetanya ternyata terlibat sindikat peredaran narkoba. Padahal Gilang, si anak pendeta itu sangat aktif dalam pelayanan. Gilang bahkan sempat digadang-gadang menggantikan ayahnya ketika dewasa nanti. Tak hanya pandai, Gilang juga memiliki suara emas yang menjadi kebanggaan jemaat karena dikagumi oleh jemaat-jemaat gereja lain. Joni berpikir kalau anak pendeta saja bisa terjerumus ke dalam peredaran narkoba. Bagaimana dengan dia dan anak-anak muda Kristen lainnya? Tapi di sisi lain, Joni mengingat murid-murid Yesus yang adalah orang-orang biasa, namun bisa tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup mereka, tanpa menyisakan satu skandal pun. Apa sih rahasia untuk bisa bertahan di dalam dunia yang penuh tantangan ini? Mari kita menyimak nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam salah satu adik KTB-nya. Ya, terima kasih. Ya, ini ilustrasi atau ini cerita yang menjadi ilustrasi. Nah, kita bisa membahas ini atau ini juga menjadi dasar kita untuk membahas tentang menjadi teladan ini lebih luas lagi, ya. Nah, yang pertama tentu kita tanya kesan anak remaja ketika mendengar cerita ini. Sebelum kita tanya, kita selidiki kesan anak-anak remaja, saya mau tanya, kesan kakak dan abang mendengar cerita ini gimana? Satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Kesannya dengar cerita ini gimana? Kesan, maksudnya kesan apa, Ma? Kesan. Bukan pesan, kesan. Kesan. Sedih. Anak pendeta juga manusia. Nah, itu. Pas sekali itu Bang Ron. Oh iya. Ya, itu sih. Ada lagi yang lain? Hidup itu pilihan. Hidup itu iya. Cuman ini anak pendetanya salah pilih ya. Salah pilih. Ya. Ya, jadi ini cerita walaupun ini dalam bentuk ilustrasi, tapi mungkin kakak dan abang pernah dengar cerita yang seperti ini ada faktanya juga, gitu ya. Jujur aja ada faktanya juga. Jadi, nah, yang menjadi poin di sini adalah kalimat si John ya. Bahwa anak pendeta saja. Ya, itu betul sekali. Kalau ya. anak pendeta Kalau saja. anak pendeta saja bisa terjerumus,
bagaimana dengan dia dan anak-anak muda Kristen lain yang bapaknya bukan pendeta? Ya kan? Itu pertanyaan itu wajar dan sangat manusiawi sekali gitu. Disinilah titik berangkat yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak itu. Kan pasti pertanyaannya sama dengan Joni. Kok bisa? Bukan? Lo kok bisa? Bukannya marjamitai kok lalu kok bisa seperti itu anaknya begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mengganggu pikiran anak-anak remaja kita itu kan. Jangan-jangan kita pun iya ya kok bisa ya. Nabohadote gitu kan. Walaupun memang jawaban atau pernyataan Bang Roni tadi betul sekali gitu ya. Manusia dan bukan hanya anaknya, orang tuanya pun manusia. Ya, jadi artinya apa? Artinya yang pertama ketika kita mengatakan bahwa ini adalah manusia, manusia itu punya kelemahan. Siapapun dia, itu yang perlu kita tempatkan pada proporsional gitu ya. Jadi memang karena profesinya di tempat yang lebih tinggi dalam sisi rohani kan begitu ya, dalam kerohanian sebagai rohaniwan atau kalau tetangga kita sebut ulama begitu. Tapi jangan lupa dia juga manusia. Nah, contoh tokoh-tokoh Alkitab juga ada yang jatuh ke dalam dosa karena kemanusiawiannya. Salah satunya adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud itu malah Tuhan Yesus selalu disebut anak Daud. Iya kan? Tuhan Yesus itu kan selain disebut anak manusia, guru Tuhan, gelarnya juga anak Daud. Padahal kalau kita baca sejarah Daud, Daud itu bukan hanya melakukan perselingkuhan, pembunuhan berencana. Ya kan? Karena dia suruh Uria, suaminya Betsheba itu pergi ke peperangan, taruh di front depan, maksudnya supaya mati kan gitu kan. Sudah mati lalu diambil jadi istrinya gitu. Itu kalau dalam bahasa hukum itu kan kejahatan, gitu. Kejatuhan. Tapi tidak tenggelam dalam kejatuhan, kelemahan, lalu ada pertobatan, ada bangkit kembali. Nah, di situ yang perlu kita bersama-sama, maka dari sisi kemanusiawian itu, mari kita melihat, membuka, dan nanti menyampaikannya kepada anak-anak remaja kita, apa kata firman Tuhan, atau untuk menjawab pertanyaan, kok bisa? Gitu ya, kok bisa? Oh ya, selain Daud ada lagi satu kakak dan abang, 12 murid Yesus tidak semuanya lulus kan? Iya. Ada satu yang DO kan? Ya. Siapa yang DO itu? Yudas. Ya, Yudas. Margahai? Iskariot. Marga Iskariot ya. Ya, jadi Yudas juga gagal gitu. Artinya dia bahkan tragis sekali akhir hidupnya. Tiap hari sama-sama Tuhan Yesus, kok bisa gitu kan? Bisa gitu loh. Waduh, itu dengan tiap hari bersama-sama selama 3 tahun, bisa ya dia menyangkal atau mengkhianati. Nah, mari kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Kak DT, tolong dibaca Kak DT. Ya, Bang. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jelas sekali. Ini diucapkan Tuhan Yesus di mana ini? Ada yang ingat? Di Taman Getsemani. Ya, ketika Yesus berdoa mengajak 3 orang muridnya, ya.
Ternyata sampai 3 kali ketiduran mereka, ngantuk kan. Dibangunkan, berdoa katanya, berdoa, ketiduran lagi gitu ya. Nggak tahu aminnya kapan gitu kan, nggak terpuduk ya, nggak amin-amin doanya. Nah, itu ungkapan itu jelas menggambarkan salah satu ayat yang menggambarkan apa yang terjadi di dalam ilustrasi cerita ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Katakan dia aktif dalam pelayanan, digadang-gadang menggantikan orang tuanya, bersuara emas, kebanggaan jemaat, dikagumi jemaat gereja lain, ya. Luar biasa sebenarnya. Tapi kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Sama dengan itu tadi, Daud, kok bisa? Yudas Iskariot, kok bisa? Nah, Matius 26 ayat 41 itu salah satu penjelasan Alkitab untuk menjawab itu. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, karena kita masih hidup di dalam daging yang lemah ini, selalu ada kemungkinan kita jatuh. Iya kan? Dukpe mago daging nagalion, pamatang nagalion, sesudah ini habis, lalu kita berada di surga, nah di situ baru aman, tentram, tidak akan ada lagi kelemahan daging, dan dijamin juga tidak akan lagi jatuh pada pencobaan. Selama kita di dunia, selama kita masih di dalam daging ini, tubuh ini, yang lemah ini, lalu ada kemungkinan kita jatuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Bang Roni bisa tolong dibaca, Bang, Yakobus 1 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, keinginan. Nah, selama kita masih hidup di dalam daging, daging selalu punya keinginan. Itulah yang disebut keinginan daging, ya. Dan keinginan daging itulah yang selalu mencobai kita. Keinginan. Contoh yang sering, saya nggak tahu kakak-kakak atau abang pernah ngalamin nggak gitu ya. Ini cerita zaman normal, masih old normal sebelum pandemi lah. Jalan-jalan ke mall atau ke toko gitu kan. Niatnya cuma jalan-jalan, atau niatnya cuma mau minum, sekedar minum aja deh gitu. Tapi pas lihat ada sale, tulisan sale gede gitu kan, up to 90%. Lapar mata itu, Bang. Oh itu ya, up to 90% gitu kan. Terus lihat branded lagi, waduh, kok kayaknya sebenarnya maksudnya cuma mau ngeliat-liat doang gitu kan. Pengen tahu gitu, dari lihat itu lalu muncul keinginan. Nah, keinginan lalu hitung-hitung, kayaknya uangku cukup kok beli ini gitu kan. Terus dibeli. Padahal nggak rencana tuh kan. Seperti itulah kejadiannya keinginan daging itu, dosa itu. Ya, keinginan itu yang menggoda, menarik, lalu akhirnya itu yang terjadi. Dan itulah yang terjadi dalam ilustrasi cerita itu. Bukannya dia tidak tahu siapa dia, siapa orang tuanya, tapi keinginan itu. Ya, bisa saja godaan, apalagi ini kan kalau bicara narkoba, katanya dengar kan kalau lolos untungnya bisa gede banget kan, katanya sih. Itu kan bicara bukan ribuan, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta kalau lolos nggak ketahuan. Makanya banyak orang tergiur kan. Maaf, Ina juga ada yang terlibat ya. Ibu-ibu ya ada juga kan, karena tergoda, katanya
untungnya besar. Untungnya besar. Ya. Tapi resikonya juga Besar. besar, tentu saja, gitu ya. Nah, itu seperti itulah keinginan daging ya, Yakobus 1:14-15. Lalu yang berikutnya Galatia 5 ayat 17. Kak Nina, boleh tolong dibaca Kak Nina, Galatia 5 ayat 17. Ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya. Jadi tadi Yesus sudah jelas di Getsemane mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi mereka sudah kontradiksi kan, roh penurut, daging lemah. Karena itu keinginannya pun bertentangan. Jadi bukan hanya kontradiksi sifatnya, keberadaannya, keinginannya pun bertentangan. Keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Nah, persoalannya dan pergumulan kita bersama selama kita di dunia adalah keinginan yang mana yang lebih kuat. Itu, ya kan? Ada tarik-menarik kan? Yang mana yang lebih kuat? Nah, melalui pelayanan KTB, kita mau menuntun, membimbing anak-anak remaja kita supaya keinginan rohnya lah yang lebih kuat, sehingga mampu mengalahkan keinginan daging. Itu tujuannya. Dan kalau itu yang terjadi, keinginan rohnya lebih kuat, sehingga roh yang menguasai dia bukan hanya bisa menghasilkan buah-buah roh, maka dia juga akan terhindar dari godaan seperti yang terjadi di cerita ilustrasi kita ini. Amang mau tanya boleh? Ya, ya. Ada statement atau yang pernah saya dengar, semakin seseorang dekat kepada Tuhan, ya, semakin iblis itu tidak suka. Artinya godaan untuk supaya dia jatuh itu lebih besar. Makanya katanya banyak pendeta, karena notabene pendeta itu adalah hambanya Tuhan, pencobaannya itu lebih besar. Katanya bisa melalui istri, bisa melalui anak atau yang lain. Karena semakin orang mendekat kepada Tuhan, si iblis semakin kuat untuk menjatuhkan. Itu seperti apa itu, Mang, penjelasan? Iya, betul sekali. Bukan hanya sesudah menjadi hamba Tuhan atau sudah jadi pendeta. Bahkan ketika baru masuk ke sekolah kuliah pun, ya kan, kuliah sekolah pendeta atau sekolah teologi atau sekolah Bible Pro atau sekolah guru kuliah, ya sekolah pelayan-pelayan gereja, diakones dan sebagainya, itu kan ada ya di HKBP. Itu juga godaan itu ada. Nah, lebih keras, lebih kuat memang betul, ya. Nah, disitulah justru ujian itu dimulai, proses pembelajaran itu dimulai kan di situ. Jadi proses belajar kan bukan hanya baca buku doang kan, ya, juga melalui kehidupan sehari-hari. Hidup ini adalah sekolah juga, gitu, proses belajar juga, gitu. Nah, disitulah tantangan godaan betul sekali. Dan ingat, iblis itu adalah pemain sandiwara paling ulung. Dia bisa menjadi siapa saja. Ya, kata tadi, dia bisa menjadi anggota keluarga, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi saudara, biasa saja, siapa saja gitu. Dia bisa memasuki orang lain, lalu orang lain itu datang menggoda kita dengan kalimat seperti saudara, padahal di dalamnya iblis sudah memakai atau bekerja. Bisa, ya, betul sekali. Nah, karena itulah yang pertama, memang banyak, ya nggak banyak sih, selalu ada yang jatuh. Ya, selalu ada yang jatuh. Biasanya kan kalau hamba-hamba Tuhan itu uang. Nah, itu salah satu ya, uang.
wanita seks ya, seksualitas, seks. Lalu yang ketiga adalah jabatan. Merebut, kan sebagai organisasi kan selalu ada jabatan. Ya, ada jabatan, ada epurus, ada sekjen, ada ini dan lain-lain itu ya. Nah, itu juga bisa demi mencapai itu orang, ini kembali ke manusia kedagingan. Bisa saja orang lalu melakukan apa saja. Iya kan? Apa saja, lupa pada profesi dan pada firman Tuhan. Jadi peluang, kemungkinan itu benar sekali, godaan cobaan itu. Nah, disitulah justru proses sekolah, proses belajarnya, karena itu harus imannya kuat. Iya. Kembali ke roh memang penurut, daging lemah itu tadi. Jadi harus rohnya yang lebih dikuatkan sehingga ya rohnya yang menang. Makanya sering ngomong saya katakan ke adik KTB, iblis paling nggak suka kalau kamu ber-KTB. Sekarang kamu mau ikut iblis apa ikut Tuhan? Gitu. Iya, jadi kalau betul sekali. Iblis paling nggak suka kamu ikut KTB, karena iblis nggak mau kamu dengar firman, saya bilang gitu, Bang. Jadi sekarang pilihan ada di kamu, gitu. Iya. Sama mau nanya seperti tadi, saya dari terinspirasi dari pertanyaan Kak DT dan itu di kasus ini, mungkin kita lihat sendiri, jangankan anak pendeta, biarawati segala macam, contohnya salah satu ya Irene, yang dari ini mereka sudah belajar menggali, dan yang sekarang lagi viral itu juga siapa ya, itu ada itu lagi ini, Yahya Waloni. Ya, benar. Jadi itu mereka sudah hamba Tuhan, cuma setelah mereka mungkin kita dengar apanya mereka tentang pembalikan segala macam, terkadang kita miris. Masalahnya mereka tuh mungkin seperti yang Mam bilang tadi, mereka sudah belajar dan mereka sudah ditabiskan, mereka dari pendeta istilahnya, mungkin dari yang tadi itu biarawati juga, mendengar dari pembicara uraian mereka itu kayaknya gimana ya, Mang? Jadi balik lagi seperti tadi ini, yang kasus ini. Pendeta aja, biarawati aja bisa jatuh. Begitu, Amang. Malah ya mungkin yaitu yang mereka mungkin dalam hati kadang-kadang ya, ini kok basicnya sangat-sangat ini ya, seperti itu, Amang. Ya, tapi mungkin perlu klarifikasi, Bang Roni. Iren atau Airin itu ternyata kan bukan biarawati sebenarnya. Setelah diteliti, diselidiki, dia sama sekali bukan biarawati. Ngaku-ngaku aja dia pernah biarawati. Ternyata bukan. Dia memang ya dulu mungkin dia memang Katolik dulu gitu ya, tapi kemudian jadi murtad menjadi Muslim, ternyata bukan. Sama dengan Yahya Waloni juga ternyata bukan pendeta dan bukan lulusan sekolah teologi. Dia ngaku-ngaku dari sekolah teologi di Papua, diselidiki dan orang Papua rektornya udah bikin pernyataan tak ada nama itu di sekolah teologi gitu. Mungkin dia dulu memang Kristen, mungkin gitu kan, pernah atau mungkin ya enggak tahu, ya biasalah orang tujuannya, ya, yang jelas tujuannya hanya satu kan, menjelek-jelekkan gitu, yang menjatuhkan gitu. Nah, jadi itu agak sedikit berbeda ya, Bang Roni kasusnya. Nah, cuman memang kembali ke cerita ilustrasi ini, seperti saya katakan tadi, fakta memang ada terjadi ya, ada beberapa dan 3 hal itu tadi, itulah yang sering sekali membuat hamba-hamba Tuhan jatuh. Sepertinya sudah jam 22. Iya, Bang. Iya. Sudah jam 10, Bang. Sudah jam 10 ya, nggak terasa ya. Iya. Asik ini pembicaraannya, Bang. Iya, iyalah. Berarti yang kita bawa ke kita bawa KTB yang bagian ini ya, Mang ya? Iya, atau apa? Masih panjang ya. Tapi bisa sih ini aja. Bagian dulu sebagai awal mungkin bisa ya. Iya, poin tema 1 ini pun bisa dan 2 itu tadi. Terutama ayat-ayat itu mengenai Tuhan Yesus itu ya, itu basic sekali Kakak dan Abangnya, biar anak-anak remaja itu paham ya, Bang.
kuat gitu ya, basicnya kuat. Kenapa Yesus disebut Tuhan itu, ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertemuan. Berarti 2 minggu lagi ya? Atau sebulan lagi? Minggu depan, Amang. Minggu ketiga. Alai sehari 2 minggu. Ini kan yang mundur. Minggu pertama. Oh, ini mengganti yang minggu lalu ya? Ya. Minggu depan, Amang. Begitu ya, minggu depan ya? Ya. Tapi jadwal siapa? Kan sesuai sermon, Amang. Iya, ada jadwalnya, Kak? Ada. Jadwal yang memberi materi sermon kah, Mang? Iya, ini sermon KTB ini. Kan makanya kita kembalikan pada kemarin kan kita minta Amang yang terus bawain. Cuma kesepakatan teman-teman juga tapaula sama tuhuria sesuai jadwal diputuskan di sermon. Begitu, Amang. Iya, jadi ada jadwalnya sekarang ya. Ya. Oh, iyalah. Gitu. Oke lah, kita jalankan sesuai jadwal lah kalau gitu ya. Makanya kemarin kesepakatan meminta Amang terus karena kan ini continue nih, makanya ada alasan. Cuma teman-teman PDR bilang tapaula ma tuaha utuhuria sesuai jadwal. Gitu. Berarti jadwal minggu depan siapa? Lihat dari sermon, Amang. Nanti di hari Minggu akan belum disusun per semester, nggak disusun per semester. Belum, jadi tahu enggak. jawab. Enggak gitu ya. Iya. Oke lah. Materinya tolong di-share ya, Amang, nanti biar kita ini, Amang, ya. Materi yang ini? Iya, yang Amang tadi bawain, jadi ada mungkin catatan kita. Oke, catatan, catat, enggak dicatat Bang Buku, Roni makanya dari Bang. tadi. Nah, maksudnya kan enggak biasanya Amang kan punya bahan. Iya, memang. Itu toh. Tapi oke lah, nanti aku ini deh, coba ini di WA ya. Oke. Bang Willy. Bang Willy. Pujian ya? Oke. Amang Pendeta dan kakak abang sekalian, kita akan mengakhiri sermon kita pada malam hari